Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala. Ujian menyerang siapa saja, tidak memandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata hidup di atas ujian, para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang kaya lebih berat daripada ujian yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan seorang penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutan yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun juga orangnya, entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jikalau orang kafir juga tidak selamat dari ujian kehidupan, maka apalagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Bahkan semakin tinggi iman seorang, maka semakin banyak ujian yang akan ia hadapi. Nabi SAW bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu salban, ishtadda bala'uh, wa in kana fi dinihi riqqah, ubtuliya ala hasabi dinih, fama yabrahul bala'u bil-abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling soleh, dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin keras ujiannya, dan jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seorang hamba hingga meninggalkan sang hamba berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala, jika Anda terkadang merasakan ujian yang terus menimpa Anda, maka itulah yang pernah dirasakan oleh seorang imam besar sekelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi, wa sururuha ya'tika kal'ayadi. Cobaan zaman banyak tidak habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendatangimu sesekali seperti sesekalinya hari raya. Bahkan terkadang ujian datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata, ta'til makarih hina ta'ti jumlatan, wa aras surura yaji'u fil falatat. Hal-hal yang dibenci tatkala datang bertumpuk-tumpuk, dan aku melihat kegembiraan datang sesekali. Saudara kaum muslimin, hafizakumullah ta'ala, berikut ini 10 perkara yang hendaknya direnungkan oleh Anda jika Anda ditimpa musibah atau ujian. Yang pertama, yakinlah bahwa selain Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk. Ada wanita yang diuji dengan suami berakhlak buruk. Ada wanita yang diuji dengan mertua berakhlak buruk. Ada yang diuji dengan ibunya. Dan terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka Anda sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa musibah atau ujian yang beraneka ragam. Kedua, sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah, Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh seorang hamba. Ketiga, terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Keempat, bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Yang kelima, bahkan bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat tinggi tersebut. Anda tidak akan mampu untuk sampai ke tempat tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Keenam, ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam solat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa. Ketujuh, ingatlah dengan ujian atau musibah yang menimpa ketika pada kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasa bahwa diri kita hebat, selalu beruntung. Jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah
kepada seorang hamba adalah tidak ditimpanya sang hamba dengan musibah. Bahkan perkaranya justru sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kedelapan, berbaik sangkalah kepada Allah. Yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, maka akan lebih buruk kondisimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. 9. Bahkan bisa jadi musibah atau ujian yang kita benci tersebut mendatangkan banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Maka mungkin kalian membenci suatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 10. Ingatlah bahwasanya tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak. Selama Anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Ada orang awam yang berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, ya jangan hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menginginkan keselamatan di akhirat nanti. Kita semua ingin bahagia di dunia ini. Namun apa kuncinya agar kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti? Kunci cuma satu, yaitu ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kunci kebahagiaan dan juga kunci selamat di akhirat kecuali dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul kabir." Dzalika fawzul azim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan kekal dalamnya. Dzalika fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ia ke dalam neraka, kekal padanya dan mendapatkan azab yang pedih. Dengan demikian, taat kepada Allah dan Rasulnya adalah poros kebahagiaan manusia dan juga kunci selamatnya di akhirat nanti. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya untuk ibadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semuanya beribadah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ibadah kecuali dengan yang wajib dan yang mustahab.
yang dia itu sudah ada kewajiban dan juga perintah daripada Allah dan Rasulnya. Karena ibadah hanyalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Oleh karena itu, selain taat kepada Rasulnya, ini termasuk kesesatan yang ada. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amala amilan laisa alaihi amrun fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada di sana perintahku, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Menunjukkan bahwa syariat Islamiyah ini tegak di atas taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Oleh karena itu, pantaslah bila para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa keselamatan manusia ada pada kata taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat mengatakan ati Allah wa ati Rasul dan yang sejenisnya. Semoga kita semua mampu untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan terus belajar tentang isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.